mendengar penuh perhatian, berbicara dengan empati, tidak menghakimi anaknya, kesadaran mengatur emosi, adil bijaksana welas asih. Terima kasih teman-teman. Silakan posisi masing-masing. Perkenalkan, kami akan memperkenalkan pemain dari peserta kami yang hari ini. Sebenarnya, hai, nama saya Sukrama Amiranti. Sebagai fasilitator, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, Diri dia sebagai penulis pemain pertama, pemain kedua, pemain ketiga, dan pemain keempat. Sebelum kita mulai, kita menerangkan dulu ya Bu ya tentang alat peraga kami. Alat peraga kami terdiri dari satu, yaitu beberan, yang di dalamnya terdapat angka. Angka tersebut akan menunjukkan materi, sanksi, pesan. Dan ini adalah alat kocok yang dimana di dalamnya ada gambar. Kemudian ada alat bantu yang lain, yaitu buku penulis yang untuk penulis dan buku materi. Doman ya. Adapun cara permainannya sebagai berikut. Pemain pertama disilakan mengambil kotak kocokan ini yang berisi angka ya Bu. Sesudah angka tersebut dapat kita cocokkan pada beberan. Apabila mendapatkan kartu materi, disilakan membaca materi yang tertulis di belakang dari kartu tersebut. Kemudian memberikan pendapat atau saran dari materi yang lain. Dan pemain yang lain ataupun penonton disilakan dengan memberikan pendapat berdasarkan materi lainnya. Kemudian apabila pemain mendapatkan kartu sanksi yang dibaliknya ada tulisan atau petunjuk sanksi apa yang harus dilaksanakan, silakan pemain melaksanakan sanksi tersebut. Kemudian apabila mendapat kartu pesan, dibaliknya pun ada tulisan untuk dibacakan kartu pesan tersebut. Paham Ibu-ibu? Paham. Oke. Biar kita semangat Bu, kita terus semangat ya Bu. Capo semangat. Dang dang dang, ding 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 ding, dung 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 dung, dang 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 dang, ding 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 ding, dung 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 dung. Aha aha, nah, hihi hihi, nah, uhu uhu, semangat. Mantap ya. Kita sudah semangat, tapi ada yang kurang ya Bu ya. Apa ya Bu kira-kira yang kurang ya? Biar kita lebih seru lagi permainan ini. Oh benar-benar kita tambah pemain. Kira-kira ada poin yang kurang ya. Pemain tambahan mungkin ada yang bersedia, disilakan. Oh, alhamdulillah Ibu Ustazah Jamila bersedia untuk ikut permainan kita. Monggo Bu Ustazah disilakan. Ya, alhamdulillah Ibu Ustazah sudah bersedia ikut di permainan ini. Selanjutnya Ibu Ustazah nanti sebagai penasehat di bidang agama, khususnya agama Islam, untuk menghadiri sebagai narasumber. Maaf nggak bisa terlibat memperkenalkannya. Semua sudah lengkap ya Ibu ya? Kita sudah timnya sudah lengkap. Kita lanjutkan dengan permainan. Nah, pemain pertama diambil kocokannya. Bisa dirapotkan aja. Kumpul. Iya. Ibu nggak apa-apa Bu kesana. Ibu sini di depan. Nggak apa-apa ngebelakangin saya. Nggak apa-apa. Jadi mesti ngeliat gitu. Dekat dengan beberan ya Bu. Bisa dapat nomor 23 ya. Ya. Ibu kembali lagi ke situ. Jadi bisa baca materi dulu ya. Doni kelas 2 SMP, akhir-akhir ini dia mulai merokok. Lama-lama dengan ganja dan juga minum minuman keras. Apa yang terjadi pada Doni dan bagaimana pendapat saya, ibu dan saudara? Menurut pendapat
filternya sendiri ada pengaruh yang baik dan buruk. Makanya ibu-ibu kita sebagai ibu-ibu, tapi kita juga harus belajar teknologi ya Bu. Jadi kita nggak gaptek. Jadi kalau anak kita membuka ponsel, kita bisa mengawasi sedini mungkin untuk mengarahkan ke tontonan-tontonan yang lebih baik. Nah karena di kasus Doni ini sudah terlanjur terjerumus, kita sebagai orang tua harus segera menyelamatkan agar Doni tidak lebih buruk lagi. Begitu Bu pendapat saya. Tambahkan ya Bu, selain memberikan perhatian khusus, orang tua Doni juga harus benar-benar ya mengawasi anaknya bergaul di lingkungannya, di sosial medianya. Terus si orang tua juga harus memperhatikan benar-benar kasih sayang di setiap waktunya gitu ya, karena ini Doni kan udah terjerumus. Dia jadi kan dia merasa dia tuh benar-benar dicintai orang tua gitu kan, jadi dia nggak bergaul lagi, maksudnya yang lebih pergaulan yang lebih nanti menyesatkan kan setelah dapat kasih sayang lebih gitu dari orang tuanya. Dan orang tuanya juga harus memberikan contoh, jangan misalnya anaknya aja yang dikasih nasihat, contohnya bapaknya masih merokok kan, tetap sama aja bohong ya. Jadi kedua belah pihak orang tua dan anak ini harus saling mengerti ya, dan juga dikasih pengarahan. Menurut saya orang tua Doni bisa meminta bantuan ke pihak kecamatan untuk setelah itu bisa dibawa ke pihak atau mengikuti program rehabilitasi atau pesantren-pesantren yang khusus untuk menangani masalah seperti ini. Selain itu, kita sebagai orang tua cobalah berbicara dengan tidak menghakimi si anak dalam kondisi seperti itu dan tidak menyalahkan siapapun dalam kondisinya seperti itu. Terima kasih. Ingin mencoba apa itu narkoba, apa itu masak, jadi mencoba hal-hal baru. Itu aja. Tadi kata masukin pesantren kayaknya mahal biayanya. Yang bagus bisa minta bantuan kepada lembaga pemerintah untuk menangani khusus pasien seperti Doni ini. Mungkin itu dari saya. Jadi Doni ini adalah sebagai korban ya, dia korban dari pergaulan yang sama. Jadi langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua Doni adalah segera menjauhkan Doni dari lingkungan yang buruk tersebut. Kemudian kita sebagai orang tua berperan penting sebagai filter bagi anak dalam mendapatkan informasi. Jadi anak nyaman berkomunikasi dengan kita, dia tidak mencari jati diri itu di luar rumah. Dia merasa nyaman dengan orang tuanya sehingga dia terhindar dari budak-budakan yang ada di luar sana. Pendapat saya mengenai kasus yang menimpa atau terjadi pada Doni ya, anak yang terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik itu, salah satunya adalah yang merokok, keras ya. Pada anak Doni si agama, perbuatan Doni jelas-jelas dilarang oleh agama dan hukumnya haram dan pelakunya termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 119, "La minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun linnas ismuhuma aktsara min nafsihim." Yang artinya mereka menanyakan kepada Rasulullah tentang khamr dan judi. Pada keduanya adalah terdapat dosa yang besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Doni perlu bimbingan agama dari orang tua, juga perlu bimbingan
lebih ekstra lagi kepada anak-anaknya supaya tidak terganggu. Terima kasih. Ustaz ya. Kita lanjutkan ke permainan yang kedua. Silakan pemain kedua untuk kocokan. Ini pada belajar di belakang. Iya pada belajar. Pelangi ciptaan Tuhan. Merah kuning hijau di langit yang biru, pelukisku aku siapa gerangan, pelangi pelangi ciptaan Tuhan. Yeay. Kedua sudah menyanyikan salahnya lagu ibu-ibu ya. Dilanjutkan Bu, pemain ketiga silakan. Saya dapat nomor 18. Saya bacakan ya Bu. Ya silakan. Anak Bu Supri 5 tahun. Mereka ingin ikut teman-temannya masuk sekolah keagamaan. Ibunya setuju, ingin menanamkan kehidupan agama sedini mungkin. Tetapi ayahnya tidak setuju, tidak sependapat dengan alasan belum tentu masih kecil, mereka cukup. Bagaimana jalan keluarnya? Kalau saya jadi Bu Supri, saya mau berdiskusi dengan suami. Karena dengan memasukkan anak ke sekolah keagamaan akan mendapatkan nilai lebih ya dalam hal akhlaknya, pastinya diajarkan akhlak yang baik, tingkah laku yang baik, pendidikan yang baik. Dari pembelajaran dan kebiasaan tersebut kan akan menjadikan kepribadian anak, kepribadian yang baik sehingga untuk masa depan dan jadi fondasi yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, untuk anak Ibu Suti ini sedini mungkin ke sekolah keagamaan sih bagus ya Bu. Cuman bapaknya tidak sependapat kan TK-nya itu. Dalam hal ini saya sependapat sama bapaknya. Mungkin karena usia dari anak Ibu ini masih terlalu kecil. Jadi di TK yang dekat rumah sudah terasa cukup. Nanti ditambah mungkin ngaji di masjid terdekat atau ini kan zaman digitalisasi ya Bu. Mungkin dari biar ada kedekatan antara ibu dan anak. Ibu bisa membuka gadgetnya, bisa membuka tontonan-tontonan yang positif buat Suti, menambah kecerdasan Suti, atau doa-doa sehari-hari dan lain-lain. Saya rasa begitu. Menurut saya, ayah ibu Suti bisa memfasilitasi anaknya dengan berbagai macam permainan yang menarik dan mempunyai nilai edukasi, serta ciptakan suasana belajar di rumah dengan keadaan yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Selain itu, kita seorang ibu yang lebih banyak waktunya di rumah, usahakan untuk siap dan tanggap membantu anak di saat anak kesulitan dalam belajar. Saya mau menambahkan, mungkin ayahnya Sofi tidak mau masuk ke sekolah agama anaknya itu biayanya mungkin disimpan dulu untuk jenjang yang lebih tinggi. Mungkin biar nanti dapat sekolah yang lebih yang tingkat SD-nya itu lebih baik, lebih berkualitas. Mungkin Ya, maaf ya Bu, kan sekarang nggak usah ada yang nggak usah biaya besar gitu ya. Kita bisa masukkan anak kita ke TPQ gitu yang ada di lingkungan kita gitu. Nggak usah dengan biaya besar. biayanya lebih murah ya Bu ya. Iya, betul. Dan ya keluarga masing-masing ya. Saya ingin menambahkan dari penonton, mungkin kalau dari ayah Sofi ya belum menyetujui untuk menunjuk anaknya untuk sekolah keagamaan kita terlalu kecil, karena menurut saya pendidikan agama itu tidak hanya tanggung jawab dari ibunya saja gitu loh, ayahnya juga sebenarnya harus berperan penting, karena ayah itu nanti akan dituntut pertanggungjawabannya kepada keluarganya, anak-anaknya yang juga gitu loh. Jadi mungkin ibunya juga harus kasih pengertian ke ayahnya. Kalau ini tuh memang nggak harus mahal sekolah kan, karena kan kita juga mau sekolah mahal kalau anaknya juga nggak bisa menerima kan juga percuma gitu. Yang penting kita sesuaikan dengan kondisi kita, keluarga kita gitu. Jadi mungkin
mungkin ini harus ada peran orang tua, ayah dan ibu harus kompak gitu. Jadi kalau ayah sama ibunya nggak kompak, nggak mendidik anak, jadi anaknya yang bingung mau ikutin ayahnya apa ibunya gitu. Jadi menurut saya sih seperti itu. Ya mungkin silakan dari kita kembalikan lagi kepada Bu. Ya, terima kasih penonton yang sudah ikut aktif ya dalam permainan ini. Kepada mereka Semua ya, tanggapan dari ibu ini bagus-bagus semua. Jadi sebaiknya Bapak dan Ibu Sofi itu berdiskusi bagaimana pendidikan yang baik untuk Sofi. Ya. Jadi jika bapaknya tetap berkeinginan untuk mencoba menyekolahkannya cukup di TK saja, bisa ditambah dengan dari ibunya, Ibu Sofi mengakses dari YouTube, dari TV, kan di sana ada materi-materi keagamaan tentang tata cara sholat, doa pendek, ayat-ayat Al-Quran bisa dihafal, gitu kan. Jadi kalau hasil dari keputusan bersama antara orang tua, insya Allah untuk Sofinya sendiri dia lebih nyaman dan orang tua pun senang melihat anaknya belajar di rumah. Terima kasih. Menurut saya dan menurut pandangan agama dari kasus Sofi dan keluarganya dan ayahnya yang memang tidak sependapat, ayahnya dengan ibunya, tetapi ibunya sudah tepat ya, anaknya mendukung anaknya untuk masuk ke sekolah agama, diantaranya TPQ, mungkin ya Pak Udu ada yang ada di lingkungan terdekat. Karena memang tugas ibu adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah guru yang paling utama buat anaknya, sudah tepat. Anaknya juga ingin sekali sekolah di keagamaan, tapi ayahnya kurang mendukung karena mungkin kurang pemahaman dalam hal pendidikan agama buat putra-putrinya di masa depannya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, tolabul ilmi utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu semenjak buayan sampai ke liang lahat. Jadi sudah diwajibkan guys, harus dari TK, dari semenjak buayan sudah diwajibkan untuk ilmu, terutama ilmu agama. Yang Rasulullah juga berpesan, al ilmu auladakum wa innahu malukuna di zamanin wa iri zamanikum. Didiklah anak-anakku karena mereka akan hidup di masa yang lain dari masa yang kamu sekarang. Jadi untuk mempersiapkan anaknya menjadi anak yang berakhlakul karimah, yang pendidikan agama yang kuat, yang kokoh, sehingga ini itu sudah tepat diambil oleh ibunya, dan mudah-mudahan ayahnya juga akan mengikuti atau menyetujui keinginan Supi dan ibunya. Demikian, terima kasih. lanjutkan ke pemain keempat. Silakan pemain keempat. Saya dapat nomor 19 ya Bu. Di beberannya. Saya dapat pesan Bu. Oh ya, silakan. Bacakan pesannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pertimbangan dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Sebelum kita mengakhiri simulasi pada siang ini, saya silakan pada penulis untuk membacakan tulisannya. Silakan penulis. Saya akan menyampaikan poin dari permainan yang telah kita mainkan tadi ya Bu. Yang pertama dari dua kasus yang disampaikan tadi, bahwa sebagai orang tua hendaknya kita senantiasa berkomunikasi yang baik untuk mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan anak-anak kita. Keputusan yang diambil dengan cara berdiskusi tentunya menjadi sesuatu yang adil untuk semua anggota keluarga yang terlibat. Yang kedua, kemudahan akses internet yang semakin canggih, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, sejatinya menjadi pemata pisau. Di satu sisi kita semakin mudah mendapatkan informasi, di sisi lain hal-hal yang tidak baik pun dapat kita mudah dapatkan. Yang ketiga, pada pemain kedua mendapatkan sanksi ya Bu, dan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Yang
Yang ketiga, pada pemain keempat mendapatkan pesan. Pesannya tentang perlindungan anak yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang kelima, kita bisa ambil nasihat yang bisa kita ambil dari Ustazah. Yang pertama, pada surat Al-Baqarah ayat 219 tentang haramnya khamr dan judi. Yang kedua, tentang hadis perintah menuntut ilmu sejak lahir sampai meninggal, bahwa sejatinya ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anak. Terima kasih, saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih pada demikian permainan simulasi pada siang hari ini telah kami laksanakan. Terima kasih kami ucapkan pada Dewan Pengarah, tamu undangan serta penulis. Ada salah dalam perkataan kami, dalam ucapan kami, ada yang salah berkenan dan ada tinggalan kami yang tidak berkesan, mohon